Salam sehat. Baiklah, saat ini kita akan belajar tentang air untuk mata kuliah Kimia Hasil Pertanian. Air dalam bahan pangan. Sebenarnya, apa fungsi air dalam bahan pangan? Yang pertama ialah penentu mutu bahan pangan. Yang kedua, mempertahankan kesegaran. Yang ketiga, penentu keawetan dan kestabilan selama penyimpanan. Nah, kenapa dia menjadi penentu mutu bahan pangan? Karena untuk produk-produk tertentu, misalnya tepung, itu sudah memiliki standar tersendiri kadar airnya. Sehingga tepung yang memiliki kadar air tinggi berarti dia memiliki mutu yang rendah. Selanjutnya, kenapa air dalam bahan pangan berfungsi sebagai untuk mempertahankan kesegaran? Karena produk pangan yang kehilangan air akan kelihatan layu, sudah tidak segar lagi. Makanya air dalam bahan pangan akan mempertahankan kesegaran. Selanjutnya, air sebagai penentu keawetan dan kestabilan selama penyimpanan. Seperti kita ketahui bahwa air merupakan media tumbuh untuk mikroba. Nah, jika kandungan air rendah, maka sulit bagi mikroba untuk hidup, sehingga masa simpan atau bahan pangan itu menjadi lebih awet dan stabil selama penyimpanan. Selanjutnya, peran air dalam sistem pangan. Jadi, air itu memiliki peran dalam sistem pangan. Nah, itu yang pertama sebagai pelarut. Seperti kita ketahui, air merupakan pelarut universal. Selanjutnya, air dalam sistem pangan juga berperan sebagai medium difusi. Difusi artinya proses pindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian, air juga berfungsi sebagai pengencer. Untuk konsentrasi yang rendah ditambahkan air, maka dia akan menjadi konsentrasi yang lebih rendah. Selanjutnya, air juga merupakan produk reaksi dalam sistem pangan. Kemudian, air juga merupakan plasticizer. Nah, peran ini semua itu terjadi pada reaksi-reaksi kimia, biokimia maupun mikrobiologis. Air juga berperan dalam sistem reologi bahan pangan. Secara kimia, air dalam bahan pangan itu mempengaruhi tekstur, kesegaran, dan keawetan. Seperti yang sudah dijelaskan lebih awal, merupakan pelarut universal untuk garam, vitamin, gula, pigmen, dapat berionisasi membentuk ion H3O+ dan OH-, berperan dalam reaksi kimia, kemudian berperan dalam aktivitas enzim, berperan dalam pertumbuhan mikroorganisme, menentukan keamanan dan kestabilan pangan, merupakan medium pindah panas, dan air tidak mengandung kalori.
Kandungan air dalam bahan pangan. Berikut kita bisa lihat pada tabel ini bahwa tomat memiliki kandungan air 94%, semangka 93%, kol 92%, nanas 85%, kacang hijau 88%, susu sapi 90%, ikan kering 38%, daging sapi 66%, roti 36%, buah kering 28%, susu bubuk 14%, tepung terigu 12%. Jadi, kita bisa lihat bahwa bahan-bahan yang mengandung air ini bahan-bahan yang paling mudah rusak, seperti tomat, semangka, kol, dibandingkan dengan bahan-bahan yang rendah kadar airnya. Susu bubuk, tepung terigu, itu masih bisa disimpan dalam waktu yang lama. Bahan pangan berdasarkan tingkat keawetan. Yang pertama, mudah rusak, seperti daging sapi, daging ayam, ikan, susu, telur. Yang kedua, agak mudah rusak, sayuran, buah-buahan, roti, kue. Yang ketiga, awet, biji-bijian, kacang-kacangan, gula. Nah, kalau kita mengamati sebagian dari tabel sebelumnya, ternyata benar bahwa bahan pangan yang memiliki kadar air tinggi itu lebih mudah atau lebih cepat rusak. Gambar ini merupakan gambar air sebagai pelarut. Di sini air melarutkan garam, di mana garam itu mengandung ion Na positif dan Cl negatif. Air kita bisa lihat yang gambar molekul warna merah dan putih itu mengelilingi ion-ion Cl- maupun Na+. Selanjutnya, gula larut dalam air. Pada gambar ini, kita bisa lihat suatu molekul gula, dia akan berikatan hidrogen dengan air. Kita bisa lihat pada gambar. Di sini terdapat 7 ikatan hidrogen untuk setiap gula, setiap satu molekul gula. Selanjutnya, reaksi dehidrasi pada sintesis polimer. Pada gambar kita bisa lihat suatu polimer pendek itu bereaksi dengan suatu monomer yang tidak berikatan dengan reaksi dehidrasi atau penghilangan air, molekul air yang membentuk ikatan baru, maka akan membentuk suatu polimer yang lebih panjang lagi dengan mengeluarkan molekul air. Peran air dalam polimerisasi gula pati. Di sini kita bisa lihat bahwa pati merupakan suatu polisakarida, di mana untuk reaksi kondensasi pati akan menyebabkan pembentukan
suatu polimer ditambah molekul air. Sedangkan reaksi hidrolisis pati ditambahkan air akan menghasilkan monomer gula atau monosakarida. Peran air dalam sintesis lemak. Pada sintesis lemak atau pembentukan lemak, maka suatu gliserol ditambahkan suatu asam lemak, maka akan menghasilkan suatu ester. Suatu ester, senyawa ester, ditambah atau mengeluarkan molekul H2O atau air. Jadi, untuk membentuk suatu ester, maka harus mereaksikan suatu gliserol dan asam lemak. Lebih jauh lagi, peran air dalam sintesis protein. Suatu asam amino ditambahkan dengan asam amino akan membentuk suatu ikatan peptida, di mana pembentukan ikatan peptida ini akan mengeluarkan molekul air. Air dalam aktivitas enzim. Jadi, gambar berwarna hijau itu diibaratkan sebagai enzim, di mana enzim itu merupakan suatu senyawa kimia yang membantu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Nah, air ini merupakan media dari enzim tersebut. Sifat fisik air. Yang pertama, pada tekanan atmosfer, dia berbentuk cairan. Suhu kurang dari 0 derajat, dia akan berbentuk es padat. Untuk suhu di atas 100 derajat, dia akan berbentuk gas atau uap. Dan densitas atau massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter. Gambar ini merupakan nilai pH dari air atau bahan yang mengandung air. Untuk pH kurang dari 7 itu sifatnya asam, sedangkan lebih dari 7 bersifat basa. pH 7 atau pH air ialah pH netral. Untuk yang asam, contohnya asam baterai, kemudian cairan pencernaan, jus, lemon juice, cuka, bir, wine, cola, jus tomat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bahan yang bersifat basa, itu contohnya larutan magnesium atau kita bisa tahu itu obat ma, ataupun pemutih household bleach, itu sifatnya basa. Sifat fisik es. Es memiliki struktur heksagonal
1 molekul H2O dapat mengikat 4 molekul H2O yang berikatan. Densitas atau massa jenis es itu 0,92 gram per mililiter. Artinya, densitas atau massa jenis es lebih kecil dari air, sehingga es dapat mengapung dalam air. Volume dari es itu 1/11 kali lebih besar dibandingkan air. Pada gambar sebelah kiri merupakan gambar es, kemudian pada gambar sebelah kanan merupakan gambar air bentuk cair. Ikatan hidrogen pada es terlihat lebih stabil, sedangkan ikatan hidrogen pada air dalam bentuk cair itu secara konstan akan putus dan kemudian terbentuk lagi. Itulah perbedaan ikatan hidrogen yang terdapat pada air dalam bentuk es dan air dalam bentuk cairan. Air memiliki 3 bentuk. Yang pertama gas, di mana jarak antara molekul air itu sangat jauh. Kemudian air dalam bentuk cairan, jarak antara molekulnya sedikit rapat sehingga masih bisa bergerak, tapi tidak sebebas molekul air pada bentuk gas. Dan yang terakhir, berbentuk padatan atau solid, di mana molekul-molekul air tersusun sangat rapat. Demikian teori kita. Terima kasih.